Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemkelapan izin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Rafa dari Pilot dan Moniawan dengan NPM akhir 062. Saya Sonia Gigi dengan NPM akhir 06. Saya Baklia dengan NPM akhir 121. Saya Khania Nuresya Sana dengan NPM akhir 044. Saya Clara Citra Novianti dengan NPM akhir 025. Saya Rizka Diandra Gides dengan NPM akhir 028. Selamat datang di video project kami. Di sini kami bakal bahas gimana sih komunikasi profesional itu penting banget di dunia kerja. Mulai dari komunikasi digital, komunikasi antar pribadi, kolaborasi bisnis yang beretika, sampai tatanan komunikasi di pasar global. Yuk kita lihat video bareng-bareng contoh praktiknya. Yuk! Di era digital dan global, komunikasi menjadi kunci utama dalam dunia bisnis. Video ini akan menampilkan praktik nyata komunikasi profesional, komunikasi interpersonal, kolaborasi bisnis, hingga tantangan dalam komunikasi global. Sekarang ini komunikasi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perusahaan. Website resmi perusahaan, email profesional, sampai pesan singkat di WhatsApp atau Teams. Nah, semuanya mencerminkan citra dan profesionalitas. Nah, kalau cara kita berkomunikasi jelas, sopan, dan tepat, maka pekerjaan bisa lancar. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh komunikasi digital diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana ini dapat menggambarkan bahwa komunikasi digital yang singkat tapi jelas, sopan, profesional dapat membantu kelancaran pekerjaan. Yuk kita lanjut melihat bagaimana komunikasi tatap muka juga berperan penting dalam kerja tim. Oke, kalau tadi kita sudah lihat komunikasi digital, sekarang kita beralih ke komunikasi langsung antar individu. Di tempat kerja, keterampilan interpersonal itu sangat dibutuhkan, terutama saat berdiskusi, menyampaikan ide, maupun memberikan masukan. Dengan mendengarkan secara aktif dan saling menghargai, suasana kerja bisa lebih kondusif. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh komunikasi interpersonal diterapkan dalam percakapan antar rekan kerja. Bagaimana keterampilan ini dibawa ke level berikutnya, yaitu kolaborasi antar perusahaan. Dan kita masuk ke bab 3, mengenai kolaborasi dan etika bisnis. Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak bisa berjalan sendiri, karena kerjasama dan kolaborasi menjadi hal yang cukup penting di sini. Tapi kolaborasi bukan hanya tentang kesepakatan bisnis, melainkan juga tentang bagaimana kita menjaga etika komunikasi. Dengan sikap profesional dan transparansi, setiap pihak bisa mendapatkan keuntungan yang adil. Mari kita lihat bagaimana contoh kolaborasi bisnis dengan etika yang baik bisa terwujud dalam sebuah meeting. Etika bisnis terlihat dari cara menghargai mitra, menjaga transparansi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Tapi bagaimana kalau kolaborasi dilakukan dengan mitra negara lain yang punya bahasa dan budaya berbeda? Nah, mari kita lihat di bagian berikutnya. Ketika bisnis merambah pada pasar global, maka kita tidak hanya akan bertemu dengan mitra dari lokal, tetapi juga kita akan bertemu dengan mitra atau rekan kerja dari
Yes, I agree, but we must also adapt to local culture. For example, in Korea, social media trend change very fast. That's true. In India, price sensitivity is also important. We should consider affordable product option. Customer here, they prefer eco-friendly product though. In the US, personalization is the key. Using data analytics can help us reach customer more effectively. I suggest we also focus on regulation, especially regarding data privacy. Okay guys, thank you so much for all the valuable insight. Even though we come from different countries, with a good communication and respect, we can build a strong global collaboration. Dalam pasar global, tantangan bahasa dan budaya bisa diatasi dengan kesabaran, keterbukaan, dan saling menghargai satu sama lain. Itulah yang membuat suatu perusahaan mampu berkembang di tengah persaingan internasional. Melalui komunikasi profesional digital, keterampilan interpersonal, kolaborasi yang etis, dan kemampuan menghadapi tantangan global, sebuah perusahaan dapat tumbuh sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra maupun pelanggan di seluruh dunia. Semoga contoh-contoh tadi bisa menjadi inspirasi dalam praktik komunikasi sehari-hari. Sekian video praktik komunikasi bisnis dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.